مرحبا أهلا نوادي. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, Rasul sallallahu alaihi wa barik wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Maksud daripada terputus adalah kebaikan dan keberkahannya berkurang, kata para ulama. Ini hadis dijadikan rujukan tiap kali kita melakukan kebaikan disunnahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dipandang lemah oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya ibn Ma'in. Kemudian dipandang hadis ini hasan menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Nawawi. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, di antaranya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid sama Imam Ibnu Mulaqqin mengatakan hadis ini sahih. Ini kalimat bismillahirrahmanirrahim memiliki fadilah yang begitu besar. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Muhammad bin Umar, pengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Beliau mengatakan di seluruh surat di dalam Al-Quran terrangkum di dalam surat Fatihah. Jadi seluruh surat, 114 surat, intisarinya kembali ke surat Al-Fatihah. Nah, surat Fatihah intisarinya kembali ke bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim intisarinya kembali ke huruf ba. Diawali bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan huruf ba intisarinya kembali ke titik dari huruf ba. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oleh sebab itu ketika orang-orang solihin mereka tahu ini sirrun min asrarillahi ta'ala alladhi wada'ahu fi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tahu rahasia Allah yang Allah letakkan di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mereka punya zikir kebanyakan baca bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab namanya Nawadir, disusun oleh Syekh Ahmad ibni Salamata Al-Qalyubi. Diceritakan di situ ada seorang wanita soleha, kebiasaannya ketika melakukan segala sesuatu yang baik ia baca bismillahirrahmanirrahim. Lagi masak baca bismillahirrahmanirrahim. Lagi bersih-bersih rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini suaminya orang yang fasik, orang yang tidak senang dengan ibadah, lama-lama bosan. Ini tiap hari baca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia punya niat jelek. Dia ingin mempermalukan istrinya dengan cara itu, kau baca bismillahirrahmanirrahim tapi tidak ada manfaat, itu doa yang kau baca setiap hari. Niatnya seperti itu. Dia berikan kepada istrinya itu emas di dalam kantong. Dia bilang, wahai istriku, ini kau simpan ya, jaga baik-baik, ini emas, ini perhiasan mahal. Istrinya mengambil, iya, bismillahirrahmanirrahim, disimpan dalam lemari. Di malam hari suaminya bongkar itu lemari, ambil itu emas, kantongnya dibuang di sumur. Besok harinya suaminya tanya ke istri, mana itu titipan yang saya minta, yang saya titipkan kepadamu tadi kemarin? Kata istrinya, ada di lemari. Nah, suaminya bilang, tuh,
Saya sudah buang, kau tidak dapat itu. Niatnya nanti dikatakan, itu mana kau baca bismillahirrahmanirrahim, tidak ada manfaat. Buktinya ini barang yang saya suruh titip hilang. Ternyata waktu itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia, terus ambil itu perhiasan di dalam sumur. Dikembalikan lagi di tempat semula di dalam lemari. Istrinya buka, bismillahirrahmanirrahim, masih ada. Jibril bawa, taruh di situ. Suaminya sudah ketawa-ketawa, ini saya permalukan ini, baca bismillah terus. Diambil itu sama istrinya, kantong berisikan emas dikasih. Ini suamiku, ada, suami, kau dapat dari mana? Di dalam lemari. Itu karena berkat bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya suaminya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ikut membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim menurut pandangan ulama fikih di kalangan mazhab Syafi'iyah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidak baca bismillahirrahmanirrahim tidak sah salat. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah bagian dari rukun solat. Kalau rukun ini tidak ada, tidak sah solat. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Makanya wajib dibaca. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i wajib baca bismillahirrahmanirrahim jahar dengan suara keras. Kalau mazhab Maliki tidak baca sama sekali, langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mazhab Hambali dibaca tapi sirriyah, tidak mengeluarkan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu Hambali. Begitu juga Abu Hanifah. Walhasil ini surat Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh surat diberikan juga kepada umat-umat sebelumnya. Hanya surat Fatihah dan surat Al-Baqarah bagian akhirnya. Ini surat Fatihah, Al-Imam Ghazali mengatakan, kenapa kita disuruh baca setiap kali sholat surat Fatihah? Ini surat Fatihah punya nama banyak. Ada namanya Asy-Syifa. Surat Fatihah dinamakan Asy-Syifa, obat. Karena memang Al-Quran diturunkan obat. Nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmalil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, dia sebagai obat. Itu ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Beliau punya bab khusus tentang khasiyatu ba'di suwar. Ada khasiat-khasiat tertentu di sebagian surat-surat Al-Quran. Dan ini Nabi yang ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Fatihah. Ini dinamakan surat Ad-Du'a, surat doa. Dinamakan juga Asy-Syifa, surat obat. Dinamakan juga As-Shalah, surat solat, karena setiap kali solat dibaca surat Fatihah. Dinama juga Sab'ul Mathani, 7 pujian. Jadi banyak sekali nama. Di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan. Nah, surat Fatihah namanya banyak, itu menunjukkan kemuliaan daripada surat Fatihah. Ini dinamakan doa, subhanallah. Al-Imam Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, ada 7 huruf yang tidak terdapat di surat Fatihah. 7 huruf tidak terdapat di surat Fatihah. Huruf yang pertama huruf Tha. Tulisan Tha. Tha laitha fiha li'annahu ismu Thabur. Huruf Tha tidak terdapat di surat Fatihah karena Tha itu nama dari Thubur. Thubur itu artinya celaka. Artinya, wa man qara al-Fatihah yata'awwadhu Allahu minats tsubur. Siapa yang sering membaca surat Al-Fatihah, Allah jaga dia dari kebinasaan. Itu. Jadi harus tahu tuh huruf-huruf yang tidak ada, ternyata itu doa. Ya Allah, seakan-akan kita, ya Allah, saya membaca surat Fatihah
saya minta pelindungan dengan berkat surat Fatihah kepadamu agar kami tidak celaka di akhirat. Makanya huruf fa tidak terdapat di surat Fatihah. Yang kedua, tidak ada di surat Fatihah huruf jim. Jim laisa fiha li'annahu ismu jahannam. Wa man qara'aha nujiya min jahannam. Tidak ada huruf jim karena jim nama dari neraka. Neraka jahannam diawali dengan huruf jim. Siapa yang senang membaca surat Fatihah, maka insya Allah dia dijaga dan diselamatkan dari neraka jahannam. Yang ketiga, tidak ada huruf kha. Kha tidak ada. Kalau ha ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada alhamdulillah. Kalau khamdu artinya asem. Ini kha tidak ada. Kenapa? Li'annahu ismul khauf. Karena kha itu nama dari rasa takut. Takut bahasa Arabnya khauf. Wa man qara'aha la yukhawwifuhu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca surat Fatihah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. Kemudian yang keempat, huruf zai. Zai. Temannya ro. Ini zai laisa fiha. Huruf zai tidak ada di surat Fatihah. Li'annahu ismuz zakum. Karena itu nama dari buah neraka, namanya buah zakum. Itu buah di neraka. Disebutkan oleh para ulama pakar tafsir Al-Quran, itu buah zakum itu dia berduri. Jadi orang-orang neraka punya makanan itu buah zakum. Dia seperti duren. Tapi awalnya tidak berduri. Ketika masuk sudah di dalam baru durinya muncul. Itu hancur usus-ususnya. Makanya minta pelindungan kepada Allah. Yang suka membaca surat Fatihah, dia diselamatkan dari memakan buah zakum. Makanya huruf zai tidak ada di surat Fatihah. Yang kelima, huruf sya. Sya. Sya laisa fiha. Huruf sya tidak ada di surat Fatihah. Li'annahu ismu syawi. Karena sya itu artinya panggang. Makanya orang Arab kalau bilang daging sate itu lahmu mashwi, daging yang dipanggang, daging sate. Artinya di dalam neraka itu manusia dipanggang oleh Allah di dalam neraka. Maka siapa yang membaca surat Fatihah, dia diselamatkan dari dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'aha harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang membaca surat Fatihah, Allah haramkan tubuhnya terbakar atau dibakar oleh api neraka. Sudah 5. Yang keenam, huruf fa tidak ada. Fa laisa fiha. Kenapa? Li'annahu ismul firaq. Karena fa itu artinya perpisahan. Wa man qara'aha la yufarriqhu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan memisahkan dirinya dengan orang yang ia cinta di akhirat. Jadi kalau kita baca surat Fatihah, orang-orang yang kita cinta di dunia akan berjumpa juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tidak ada huruf zo. Karena nama neraka, Loz. Ada neraka namanya neraka Loz. Siapa yang membaca ini surat Fatihah, Allah Subhanahu wa taala yunja minal Loz. Allah diselamatkan dia daripada neraka Loz. Maka itu dinamakan surat doa. Jadi kita punya Fatihah itu dengan 7 huruf yang tidak ada di surat Fatihah, seakan-akan kita berdoa meminta untuk diselamatkan dari 7 hal tersebut. Itu surat Fatihah. Ada juga surat-surat tertentu, di antaranya juga surat Al-Waqi'ah. Nabi ajarkan surat Al-Waqi'ah menghindarkan daripada kefakiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Waqi'ah lam tusibhu faqah abadah." Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka tidak ditimpa kefakiran selama-lamanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga surat namanya Tabarak Al-Muluk. Nabi katakan, suratut Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr. Surat Tabarak itu ia mencegah daripada azab kubur. Disebutkan di dalam kitab
al-lam'u fi asbabil wurudil hadith. Jadi ada sahabat ini pergi berburu. Sampai waktu sudah malam, beliau buat tenda, tidur. Ketika meletakkan beliau punya kepala di atas tanah, berbaring, beliau dengar itu suara orang baca surat Tabarok. Oh, kabur lari. Dengar orang baca surat Tabarok di dalam tanah. Besok harinya ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengabarkan, "Ya Rasulullah, semalam saya mendengar orang baca surat Tabarok." Kata Nabi, "Itu kau tidur di atas kuburan." Ternyata itu di tenda yang dia pasang itu kuburan di situ. Di zaman itu kan belum pakai batu nisan, dia tidak tahu kuburan siapa, tidur di situ. Kemudian Nabi katakan, "Ketahuilah itu kuburan. Itu yang baca penghuni kubur. Ketika dia hidup di dunia, dia senang membaca surat Tabarok, dan Allah Ta'ala jaga dia daripada azab kubur," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu surat Tabarok. Ada juga surat yang istimewa juga, surat Yasin. Nabi katakan, "Likulli syai'in qalbu wa qalbul Qur'an suratu Yasin." Segala sesuatu punya hati, dan hati daripada Al-Qur'an surat Yasin. Jadi Yasin itu hatinya Al-Qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga surat Al-Ikhlas. Ini yang paling pendek tapi fadilahnya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulatsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ada sahabat-sahabat mereka takhsisus surah, mengkhususkan satu surat karena mereka cinta. Disebutkan dalam riwayat kitab sejarah, ada imam di zaman sahabat bacaannya hanya Al-Ikhlas. Tidak ada surat lain. Baca Fatihah, selesai. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Akhirnya ini jamaah yang makmumnya protes. Ini tidak ada surat yang lain, hanya Al-Ikhlas terus. Mereka mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini imam kami ini bacanya Al-Ikhlas terus." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian ridho beliau menjadi imam?" "Iya, beliau orang baik. Tapi itu masalahnya tidak ada surat lain kecuali Al-Ikhlas saja, dibaca selesai Fatihah Al-Ikhlas." Kemudian mereka sampaikan kepada imam tersebut, "Coba sekali-sekali baca surat yang lain." Nah, imam ini meraju. Dia bilang, "Kalau mau saya baca surat yang lain, saya terjadi imam sudah." Ini makmum bilang, "Alah jangan kami anggap kamu orang yang pantas jadi imam, orang baik, orang soleh. Tidak, kalau mau suruh ganti yang lain, saya tidak mau jadi imam." Akhirnya dia dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Benar, kenapa kamu suka baca surat Al-Ikhlas? Katanya ini sahabat-sahabatmu makmum ini mengatakan kamu setiap sholat bacanya surat Al-Ikhlas." Ia katakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuhu." Saya sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas. Nabi marah? Tidak, Nabi tidak marah. Nabi katakan, "Bihubbika iyyaha adkhalatkal jannah." Karena sebab kau cinta kepada surat Al-Ikhlas, nanti surat Al-Ikhlas mengantarkan kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama mengatakan takhsisus surah. Kita mengkhususkan satu surat tertentu karena kita suka, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Karena ini Al-Qur'an juga gitu. Kita suka sama Al-Ikhlas, kita baca Al-Ikhlas. Ada kitab sejarah namanya Tarikhul Khawadis, disusun oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi pergi perang, namanya perang Tabuk di Jordania, dengan kalangan para sahabat berangkat. Ada sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah. Namanya Muawiyah bin Muawiyah. Ternyata ini sahabat tidak ikut perang karena sakit. Ya, ada di kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Jordania. Ini Muawiyah bin Muawiyah meninggal dunia di Madinah. Jibril dan malaikat turun dari langit, lapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah perintahkan kalian semua, termasuk Nabi Muhammad dan para sahabat, dan kami para malaikat." Luar biasa. Nabi Muhammad, para sahabat, dan malaikat seluruhnya. Allah perintahkan langsung untuk sholat goib kepada Muawiyah bin Muawiyah. Jadi sholat goibnya tidak main-main. Imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmumnya malaikat dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang luar biasa itu di Tabuk, ketika Nabi menghadap ke kota Madinah, itu ada gunung besar menghalangi pandangan ke kota Madinah. Itu malaikat pukul itu gunung tergeser sehingga Nabi bisa melihat sampai ke kota Madinah. Salat Rasulullah SAW. Selesai salat gaib kepada Muawiyah bin Muawiyah, Nabi tanya ke malaikat Jibril, ini amalannya apa sampai diberikan kemuliaan luar biasa? Tidak main-main, malaikat turun. Bukan hanya Jibril, banyak sekali malaikat yang turun. Kemudian diperintahkan oleh Allah salat gaib. Kata Jibril, li'annahu yuhibbu al-ikhlas. Karena dia itu yang almarhum setiap hari suka membaca surat Al-Ikhlas. Dia punya doa hanya Al-Ikhlas, salatnya Al-Ikhlas, doanya Al-Ikhlas, lagi tidur baca Al-Ikhlas, semua dia punya doa hanya kembali ke surat Al-Ikhlas. Maka Allah Ta'ala berikan kemuliaan itu kepadanya. Itu. Jadi luar biasa. Ini surat-surat Al-Quran. Belum lagi Nabi SAW ajarkan zikir-zikir. Ada Nabi katakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul SAW, dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi dua kalimat ini memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat dan dicintai oleh Allah yang Sang Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Biasakan lidah ini mengucapkan zikir-zikir seperti itu, sehingga ini nanti manfaatnya ada, tidak sia-sia. Apalagi kita khusyuk, apalagi kita yakin. Itu disebutkan dalam kitab Mukhasyafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub. Nabi Sulaiman terbang di atas udara dengan angin, dengan awan. Kemudian pasukannya dari bangsa jin, manusia, hewan, semuanya mengikuti Nabi Sulaiman. Lewat di satu tempat ada petani lagi macol tanah. Dia lihat Nabi Sulaiman lewat, subhanallah, Allah berikan kerajaan yang luar biasa kepada putranya Daud alaihissalam. Ternyata ucapan ini dibawa oleh angin sampai Nabi Sulaiman mendengar itu ucapan tadi, subhanallah. Luar biasa, Allah berikan kerajaan kepada putranya Daud. Nabi Sulaiman turun, ketemu dengan petani tadi. Benar tadi kau mengucapkan kalimat subhanallah? Iya. Ketahuilah, kalimat subhanallah itu lebih besar dan lebih hebat dari kerajaannya Sulaiman bin Daud. Kenapa? Karena kerajaannya Sulaiman pasti binasa, yafna. Tapi tasbihatan wahidatan, satu tasbih yang Allah terima itu yabqa indallah, dia abadi di sisi Allah sampai hari kiamat. Maka ini lebih baik dan lebih utama daripada kerajaannya Sulaiman. Ada juga doa namanya baqiyatus shalihah. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu aku lebih suka daripada segala sesuatu yang disinari oleh matahari di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka karena Nabi tahu harganya. Ya, man lam ya'rif qimah lam ya'rif ziyah. Siapa yang tidak mengetahui nilainya tidak akan tahu fadilahnya. Tahu nilainya dulu, ini luar biasa kalimat ini. Ada disebutkan di dalam kitab, ada seorang khabbas, tukang roti. Ini punya kebiasaan ketika mengadon roti baca zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Dalam riwayat yang lain, baca baqiyatus shalihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca terus. Kemudian di waktu yang sama ada imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau ini mampir di satu masjid, sholat di situ. Selesai sholat, beliau tidur di teras masjid. Ternyata yang jaga masjid ini orangnya, dia kunci masjid, kasar, dia lihat ini Imam Ahmad bin Hanbal tidur, dia usir. Jangan tidur di sini, fatwa. Ini tidak tahu ini Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman itu kan hanya tahu nama, orangnya tidak tahu. Jangan tidur di sini. Ini saya mau kunci masjid, diusir. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ditarik sampai keluar pagar. Keluar sini, saya mau kunci pagar, dikunci. Udah.
Imam Ahmad bin Hanbal kemudian pas jalan ada tempat roti, jual roti. Masuk di situ. Ini orang yang penjual roti lihat itu Imam Ahmad bin Hanbal diusir, dia tidak kenal juga itu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia lihat, kasihan ini bapak tua diusir. Penjual roti itu yang buat roti dia keluar, dia mengatakan, wahai pak tua kesini saja, nginap di rumah saya. Ya, kalau capek nih diantar ke rumahnya. Tidur di situ. Al-Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan ketika dia membuat roti itu mulutnya ada komat kamit. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, itu kau, mohon maaf, mulut kamu tuh kau baca apa? Saya lihat komat kamit. Dia bilang, oh saya sering baca zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan alhamdulillah, setiap kali saya baca zikir ini, saya tutup dengan doa kepada Allah. Selalu ketika saya minta doa apapun, Allah ijabah. Makanya saya tidak pernah tinggalkan bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuma ada satu doa yang belum Allah ijabah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Saya pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal berpikir, oh berarti tadi Allah yang atur. Saya diusir dari masjid, ternyata Allah mengantarkan saya ke sini. Ketahuilah saya Ahmad bin Hanbal. Dipeluk sama dia. Ya Allah, ini fadilah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang dalam Al-Qur'an, fadhkurullaha dzikran katsira. Banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal fina wa la mina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.